Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus Sang Roh Kudus, atas perkenan Bapa mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk beribadah. Sungguh semua ini adalah karena kasih karunia-Mu. Dan terlebih dahulu kiranya Bapa mengampuni segala salah dosa yang telah kami lakukan melalui ucapan, perbuatan, juga pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan berbelas kasih mengampuni kami, sehingga kami saat ini dilayakkan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang telah Bapa antarkan sampai di tempat ini, Pak Gunawan, Pak Wibisono, juga Bu Erna yang akan memimpin ibadah kami, juga para pendamping yang ada, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mbak Wita, Mas Anto, juga Pak Kris, Lili, juga saya, kami menyerahkan sepenuhnya. Mohon Tuhan Yesus yang menguasai kami. Demikian pula rekan-rekan pemuda yang membantu kami di dalam rekaman pada saat ini. Ada Ageng, ada Ave, Mas Ornil, juga Nathan, dan juga semua peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, juga listrik yang kami pakai. Kiranya Bapa turut campur tangan bekerja di dalamnya, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan dan nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Tuhan Yesus yang menguasai setiap kami, Roh Kudus yang membersamai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 10, 13 sampai 16. Lukas 10. Namanya ada Lukas 10, 13 sampai 16. Nanti dulu Pak Kris, doa pengakuan dosa. Untuk doa firman nanti Mbak Wita, doa syawat dan penutupnya Mbak Lili. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Selamat malam saudaraku kekasih Kristus, baik berada yang di rumah dan di tempat ini. Kita patut tetap bersyukur karena Allah senantiasa setia membersamai kita sampai malam hari ini. Wujud kesetiaan kita kepada Allah kita pujikan dengan pujian Aku Tetap Setia. Dalam kesetiaan kita kepada Allah tidak lengkap kalau kita tidak menyerahkan hidup ini dengan segala keberadaan yang ada. Marilah kita sowan di muka Tuhan Yesus dengan bersembah sujud.
pertobatan kita agar semakin dilayakkan di dalam ibadah. Marilah kita ungkapkan dari Pemazmur Daud 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan dosa. Syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di malam hari ini, anak-anakku boleh kau satukan di dalam ruangan ini untuk membangun ibadah. Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Orang yang lemah, orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dan banyak salah dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik lewat ungkapan kata-kata kami, pikiran kami, angan-angan kami. Itulah keberadaan kami, Tuhan Yesus. Kami mengakui di hadapan, ampuni dosa-dosa kami, dan layakkan kami semua untuk menghadap ke hadapan Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ini ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam kuasa-Mu kami menyerahkan dosa-dosa kami. Amin. Berbahagialah kita semua yang dosanya telah diampuni. Dalam pengampunan dosa inilah Bapa melayakkan untuk kita masuk di ruang Maha Kudus. Bersama malaikat di surga kita terus pujikan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang patut kita sembah. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu.
kita serahkan peribadatan ini sepenuhnya dalam pimpinan Allah di dalam doa pembukaan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas pengampunan dosa yang boleh kami terima di malam hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati, pikiran, perkataan serta semua tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu untuk kami siap dalam menerima firman Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, jika masih ada kuasa jahat yang menggoda, yang ingin mengambil firman-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat untuk mengusir segala kuasa jahat. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai ibadah malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah, yaitu Pak Wibisono, Pak Gunawan Wibisono, dan Ibu Erna Elius. Kami pasrahkan mereka dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dikatakannya, semuanya itu adalah hikmat yang dari Tuhan Yesus saja. Kami pasrahkan saudara kami yang nanti akan membawakan doa syafaat dan penutup juga ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan Yesuslah yang terjadi. Haleluya, amin. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan Yesus telah menyediakan firman bagi kita semua. Sebelum kita menikmati, kita sambut firman ini dengan pujian dari PBSR nomor 103. Kita telah dianugerahi firman dan sebentar saya akan membacakannya dan nanti Pak Wibisono akan memberikan perenungannya. Untuk itu marilah kita bersiap terlebih dahulu menghadap kehadirat Tuhan Yesus, memohon tuntunan Roh Kudus untuk semuanya ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Penuh syukur kami haturkan kehadirat-Mu pada malam hari ini, karena firman-Mu telah anugerahkan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semuanya, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, agar firman ini berbicara dalam hati kami masing-masing, bahkan menguasai hati kami dan memberikan kemampuan kepada kami semua oleh karena tuntunan Roh Kudus melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Waktu sebentar ini kami haturkan agar penguasaan Roh Kudus sempurna atas kami semuanya,
sehingga dengan demikian nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman yang dianugerahkan kepada kita yaitu dari Lukas 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom Allah yang bisa Yeshua Mashiach. Shalom, Yesus Mashiach. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, menyertai, memimpin kehidupan kita sehingga kita boleh bersuka cita jika malam hari ini kita masih diperkenan membangun ibadah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita ketahui sebagaimana firman yang barusan dibacakan oleh Pak Gunawan mengisahkan sabda Tuhan Yesus, ada kota yang diberkati, ada kota yang dikutuk. Kalau kota yang diberkati ya pasti akan hidupnya akan ada sukacita, kehidupan negaranya damai sejahtera, kotanya akan mengalami sukacita. Demikian juga orang-orang yang di dalamnya. Tapi untuk kota-kota yang dikutuk Allah tentunya tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Demikian juga kita. Bagaimana firman-Nya tadi yang di ayat 16 dijelaskan di situ. Barang siapa menerima kamu, ia menerima aku. Jadi kalau kita menyampaikan firman Allah, ya toh, kalau kita membicarakan firman Allah dan firman itu dapat diterima, sebetulnya yang diterima bukan diri kita sendiri, tetapi dia sudah menerima Tuhan Yesus. Selanjutnya, barang siapa menolak kamu, berarti dia juga menolak Tuhan Yesus. Dan kalau mereka menolak Tuhan Yesus, berarti dia menolak Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman itu. Itu pada saat dulu kan ya. Nah sekarang gimana caranya Tuhan menyampaikan firman itu? Otomatis memakai para hambanya, orang-orang yang diutus Allah, orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman itu. Nah tetapi masalahnya ini, kalau firman yang disampaikan itu yang enak-enak, yang sesuai dengan keinginan hatinya, ya loh, yang cocok dengan telinganya, yang masuk di akal budinya, dia akan bisa menerima. Ya bang? Iya. Tetapi ketika firman itu keras, menegur, mendidik, mengingatkan diri kita, apa kita bisa menerimanya? Ini yang menjadi pertanyaan. Justru yang sering timbul di dalam hati kita menghakimi. Walaupun kita sudah mengenal firman itu, tapi ternyata kita menghakimi. Wah, jangan-jangan ini bukan dari Allah. Padahal itu firman ya, disampaikan ya. Kecuali meleset dari firman, itu boleh gitu ya. Tapi kalau penjelasan firman ini yang disampaikan ini, karena penjelasannya tidak sesuai dengan
hatinya dengan pikirannya terus dia menolak, yang ditolak bukan yang menyampaikan firman. Bahkan banyak di antara saudara kita yang memusuhi orang yang menyampaikan firman ini. Ya enggak? Iya. Termasuk saya ini sering juga dimusuhi orang. Iya. Orang tidak suka karena pengajaran yang disampaikan adalah keras. Padahal itu firman Allah. Ya enggak? Nah, kalau ini yang ditolak oleh Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, ingat tadi, barang siapa menolak kamu, berarti menolaknya menyampaikan firman, kan ya? Iya. Ya mungkin saat ini yang menyampaikan saya. Barang siapa yang menolak saya pada saat menyampaikan firman ini, dijelaskan oleh firman tadi. Iya, sama dengan menolak Tuhan Yesus. Karena dia sudah gak percaya akan firman itu. Iya. Karena dia sudah merasa ada ganjalan dengan firman itu. Ya enggak? Merasa firman ini sudah direkayasa seperti itu atau apa-apa. Ya, karena pikirannya sudah tidak selaras dengan firman. Karena pikirannya hanya menginginkan yang firman itu sesuai dengan keinginan hatinya. Apakah Allah itu harus memberikan firman sesuai dengan keinginan hatinya setiap orang? Tidak. Iya toh? Iya. Firman Allah yang diberikan adalah otoritas Allah. Tinggal manusia ini bisa menerima atau tidak. Ingat, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Dia pun tuh sudah bersama-sama dengan Allah di dalam pimpinan Musa. Bagaimana melihat, ya toh, mujizat-mujizat yang Allah nyatakan ketika dia mau keluar dari Mesir sampai dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kan mujizat-mujizat yang luar biasa. Apakah mereka itu juga percaya semuanya? Enggak toh? Ketika mujizat itu yang diberikan sesuai dengan dia percaya memberikan Allah, tetapi ketika Allah kan ya, yang dipikirkan manusia tidak sesuai dipikirkan Allah, ada sesuatu yang tidak dia turuti, apakah dia tidak menghujat Allah? Bagaimana dia mengolok-olok Musa? Bagaimana dia mengolok Tuhan? Lebih baik enak di Mesir, daging tinggal ngambil, tinggal makan sepuasnya, minum tinggal luas, kan gitu ya? Udah apalah nggak sanggup, sudah dia menghujat Allah, tidak percaya dengan firman-Nya. Ini sama dengan kita. Ketika kita tidak percaya akan firman Allah, berarti kita tidak percaya juga sama Tuhan Yesus. Sama dengan juga kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa yang sudah memerintahkan, mengutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman itu. Ini yang harus kita teliti dari diri kita masing-masing. Nah, kalau ingin firman ini memuaskan hati Bapak Ibu, ya diolah sendiri. Ya Pak enggak? Baik, gak usah dengarkan pengajaran dari hambanya Allah, baik itu dari pendeta atau dari siapapun juga. Ya enggak? Kalau kepingin firman ini sesuai dengan keinginannya dia sendiri, terjemahkan sendiri. Misalnya ini tadi, kan ya, barang siapa menolak kamu, kan ya, berarti dia menolak aku. Dibalik saja, ini bukan aku Tuhan yang menolak, aku menerima terus kok. Padahal hatinya menolak. Nah, berarti kan kita sudah memuaskan diri kita sendiri saja. Kita tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita ini tidak bisa menuntut Allah untuk lebih sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita ini siapa? Sehingga kita ini mau mengatur Allah. Kita ini siapa? Ya toh? Sehingga kita tiap berdoa kepada Allah memerintah. Memerintah Allah kan? Iya. Nah, kalau ini yang terjadi, tidak ada mungkin kedamaian itu dalam diri kita semuanya. Kalau itu yang kita alami dalam diri kita, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kasih Allah sebenarnya dalam diri kita. Ini harus kita ingat. Karena di dalam sisi Allah itu
Allah itu punya sisi kekerasan, juga memiliki sisi kasih, sisi kemurahan, dan itu tidak bergantung pada kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Roma 9 tadi dibaca di rumah saja ya. Roma 9, 15, 18 mengatakan seperti itu. Ya, jadi Allah ini tidak bisa kita setir dengan akal pikiran kita sendiri. Allah tidak bisa kita atur dengan diri kita sendiri. Hidup kita aja nggak benar di hadapan Allah, bagaimana kita ini mau mengatur Allah? Ya, bagaimana kita ini minta firman supaya firman itu sesuai dengan hati kita? Mestinya kita merubah pola pikir kita, pandangan hati kita, kan ya? Bagaimana kita ini bisa hidup menuruti firman itu dengan apa yang disampaikan ini? Jelas sekali firman tadi. Barang siapa menerima kamu, kan ya, berarti ia menerima aku. Ia bisa menerima Tuhan Yesus. Tapi siapa yang menolak kamu dalam menyampaikan firman Allah ini, dia menolak Tuhan Yesus. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kan gitu tadi. Dan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri. Lihat ini Tuhan Yesus ya, berbicara ini. Tuhan Yesus berbicara, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Kan ya? Dan dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan. Ya, untuk mengatakannya. Dia yang mengutus Tuhan Yesus untuk mengatakan firman-Nya itu, untuk menyampaikan firman-Nya itu. Lawang dengan Tuhan Yesus saya nggak percaya, apalagi dengan para hamba-Nya. Iya apa enggak? Iya. Mulutnya ngaku percaya, tetapi hatinya sangat jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, tadi kan kalau di awalnya tadi kalau barang siapa menolak kamu kan ya, jadi menolak para hambanya maksudnya nih, menyampaikan firman sebagaimana Tuhan Yesus juga menyampaikan firman. Yang disampaikan hambanya itu apa sih? Kan firman kan? Iya. 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 Hambanya baik pendeta maupun kita-kita yang dipilih untuk di dalam peribadatan, tugasnya apa? Menyampaikan firman kan? Iya. Sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus diutus Allah Bapa, diutus untuk apa? Iya kan ya? Menyampaikan firman Allah agar manusia hidupnya ini tidak hidup sakarepe dhewe. Ini harus kita pahami dulu. Jelas dikatakan di situ, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, berarti yang tidak menerima perkataan loh, firman-Nya toh? Iya. Ya, sudah menolak Tuhan Yesus yang firman dan tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus. Ya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim, ya, yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Yohanes 12:48. Silakan, Di. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas kan? Ya. Dilanjutkan di situ. Sebab aku, ya, yang aku katakan, ya kan ya, bukan dari dirinya Tuhan Yesus sendiri, bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang
mengutus aku. Loh. Ya. Saya enggak di sini kira-kira ini. Iya, Ya. Jadi ini Tuhan Yesus menyampaikan firman ini tidak sekehendak hati, sama dengan kita para hambanya ini. Ya tinggal Bapak Ibu bisa menilai. Selama firman yang disampaikan itu seturut dengan realnya Allah di dalam Alkitab. Ya. Itu berarti firman Allah yang disampaikan. Kecuali di luar Alkitab itu yang diajarkan, itu sudah bukan dari Allah, bukan dari Tuhan Yesus. Ini harus kita pahami dulu. Iya. Ya. Firman Allah lebih dominan, lebih banyak mengajarkan tentang hal-hal yang rohani untuk membangun iman, bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Tidak semata-mata firman Allah ini mengunggulkan hal yang duniawi. Iya apa enggak? Karena ingat, apa yang dari dunia ini bukan miliknya, bukan dari Allah, tetapi dari iblis. Bagaimana iblis sudah mencobai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Iya toh? Dia dibawa ke suatu tempat yang lebih tinggi untuk memperlihatkan segala kekayaan dunia. Dan semua itu akan diberikan pada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau sujud pada iblis. Coba. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kaya, diberkati secara duniawi, gampang. Mulai dulu karya sudah disampaikan. Ya, di Gunung Kawi mudah kita cari itu. Tetapi ini bukan dari Bapa. Jadi yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita melalui Alkitab ini, itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan firman yang ada di Alkitab ini karena dia diutus oleh Bapa. Kan gitu, kan ya? Dan Tuhan Yesus diperintahkan untuk menyampaikan perkataan yang harus dia sampaikan, yaitu firman Allah ini. Dilanjuti. Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jelas kan? Jelas sekali ini. Bukan dari diri Tuhan Yesus sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku, mengutus Tuhan Yesus. Terus untuk Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, kalau gitu itu apa dari dirinya sendiri? Kan ya? Tuhan Yesus keluar mengucapkan kata-kata itu seturut dengan kehendak Bapa. Apakah kita dalam menyampaikan firman ini tadi, para hambanya, para pendeta atau siapapun juga yang diutus Allah menyampaikan firman itu berdoa dulu apa enggak kira-kira? Doa. Persiapan. Ya, pasti di dalam mulut bibirnya ini juga dia bermohon pada Tuhan Yesus agar yang perkataan yang keluar dari mulutnya ini bukan dari akal budinya sendiri toh? Iya. Ya, tetapi dari pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dan diminta. Nah, kalau Bapak Ibu menolak dengan firman, ya berarti bukan menolak yang hambanya, tetapi menolak Tuhan Yesus. Terus yang 50. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah Ini yang hidup penting. yang kekal. Nih, ternyata perintah-perintah yang disampaikan Tuhan Yesus ini memimpin. Sebetulnya kan ya, menuntun kita yang mau percaya, yang mau mendengarkan dan yang mau melakukan untuk beroleh hidup kekal bersama Kristus. Nah, makanya jalan menuju kehidupan kekal ini tidak sama dengan yang kita pikirkan dengan akal budi kita. Iya enggak? Kalau kita teringat di Yesaya, kan ya, gimana? Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, toh? Iya. Jalannya Tuhan juga bukan jalannya manusia, toh? Iya. Iya, toh?
Ya. Jadi ini sangat jauh berbeda. Setingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Allah itu dari kita. Jadi nggak bisa kalau kita ini mau menyetir agar Allah ini menuruti setiap keinginan kita, nggak bisa. Karena firman yang diberikan Tuhan ini untuk memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita minta apa? Manusia sering minta apa? Keinginannya supaya hidupnya di dunia ini merasa diberkati. Iya enggak? Iya. Supaya hidupnya di dunia ini diberi keberhasilan. Supaya hidupnya diberi kesuksesan. Itu yang utama di dalam doa-doa kita ini. Yang nomor 1. Iya enggak? Pernahkah kita meminta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita menuju kehidupan kekal ini? Jarang sekali kan? Jarang. Iya enggak? Jarang sekali. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kalau berdoa. Iya. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati istri saya, anak saya, pekerjaan saya, cucu saya. Apa enggak gitu kira-kira? Iya. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Iya. Hah? Iya. Ya enggak? Itu yang paling utama kan? Yang kita ucapkan di depan kan itu. Iya. Ya enggak? Jauhkanlah kami dari segala, kan gitu ya? Iya. Hah? Iya. Padahal kalau kita baca Bapa kami itu, jauhkanlah kami dari segala pencobaan itu di mana? Bawah kan? Ya enggak? Nah, kita yuk berubah. Karena firman-Nya kan mengatakan kalau kita mau mencari kerajaan Allah lebih dahulu dalam hidup kita, semuanya kan ditambahkan kan? Iya. Ya termasuk kebutuhan hidup kita. Baik jasmani, rohani pasti akan Allah tambahkan. Tuhan tidak akan membiarkan itu, janjinya sangat jelas sekali. Kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang mau berjalan menurut jalan kebenaran Allah. Dia akan melindungi dia kok. Ya. Bagaimana firman Sabtu kemarin tuh. Karena ada tuh Mazmur 91 kemarin ya. Kalau hati kita ini melekat pada Tuhan kan ya? Iya. Iya. Itu dia akan melindungi, dia akan meluputkan, dia akan membentengkan macam-macam. Iya. Bahkan umur panjang pun kita akan dikasih. Iya. Bahkan keselamatan akan ditunjukkan. Keselamatan dari Tuhan akan ditunjukkan pada kita. Ya ini bagaimana caranya kita nih supaya bisa melekat pada Tuhan, itu yang penting. Jelas sekali, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Terus? Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, jelas pernyataan Tuhan Yesus ini kira-kira disampaikan menurut akal budinya sendiri apa enggak? Tidak. Enggak. Dia menurut apa yang disampaikan, apa yang difirmankan. Ya. Apa yang difirmankan kepada Tuhan Yesus, itulah yang dia katakan, itulah yang dia sampaikan untuk membangun murid-muridnya. Kita semua supaya kita menuju hidup yang kekal. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita ini tidak mudah menghakimi ya. Sehingga kita ini tidak salah dalam menilai para setiap hambanya. Siapapun juga dalam menyampaikan firman Allah ini. Karena itu, hai manusia, siapakah engkau yang menghakimi? Kan ya? Orang lain. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Mengapakah engkau menghakimi orang lain? Padahal engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab penghakiman, sebab dengan engkau menghakimi orang lain, engkau ini juga menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, ya,
engkau ini melakukan juga hal-hal yang sama. Ini yang terjadi sebenarnya, kan ya? Apakah kita termasuk orang benar? Enggak. Kenapa kita harus bisa menghakimi orang lain? Iya toh? Karena kita pun juga melakukan hal-hal yang sama. Coba Roma 2 Pak Kris, mulai ayat 1. Roma 2 Ayat 1 sampai 3 ini. Roma 2 ayat 1 demikian firman-Nya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jelas di sini ya? Ya. Firman Tuhan mengatakan siapapun juga manusia, kan tadi itu kan ya? Kalau kita ini menghakimi seseorang, menghakimi orang yang lain, ya, apakah diri kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah lebih paham, lebih mengerti tentang firman Allah itu, sehingga kita mudah menghakimi firman Tuhan? Terus? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Iya apa enggak? Iya. Karena kita pun juga masih sama sebetulnya dengan saudara-saudara kita ini. Ya kan? Pikiran kita ini loh selama masih di dunia sesama manusia ini, ya sama, kita mudah menghakimi, kita mudah menyalahkan orang lain. Ya enggak? Iya. Kita gampang ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi diri kita sendiri, gitu? Iya. Mulai kembali ke Mazmur kemarin, Mazmur 1 itu. Ya, kita termasuk duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh itu kan nggak mau diperingatkan, Iya. tidak mau ditegur, Iya. ya, tidak mau datang ke orang bijak, Merasa benar. merasa dia benar Sendiri. sendiri. Itulah kita, tentunya. Ya, ini harus kita sadari supaya kita tidak mudah menjadi hakim, tidak mudah menghakimi saudara kita. Terus Pak Kris, ayat 2, tetapi Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur jelas kan? atas mereka yang berbuat demikian. Jadi penghakiman Allah ini nanti ini, namanya berlangsung secara jujur. Kira-kira dia memihak, oh ini para hambanya, oh ini jemaat, ada gitu enggak? Tidak. Lah wong Musa itu loh, iya toh? Hanya salah menerjemahkan perintah dari Tuhan, ya enggak? Musa sama Harun disuruh berdiri di depan umat Israel dengan membawa tongkatnya, kan ya? Katakan, suruh ngatakan saja kan? Ya, kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Tetapi karena luapan emosi, karena amarah Musa melihat bangsa Israel seperti itu, dia tidak melakukan tepat dan benar apa yang difirmankan Tuhan dengan memukul gunung batu itu pakai tongkatnya. Lu Allah nggak berkenan kok gitu. Kira-kira ini menurut kita loh kan kayak sepele ya. Iya. Iya kan ya? Kayak sepele. Wong cuma disuruh ngomong tapi dilakukan dipukul loh. Nggak sepele ya? Tapi ternyata apa hukumannya? Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Loh, apalagi kita terusan. Apa yang sudah kita lakukan? Loh, Musa itu berjuang begitu kok. Iya enggak? Loh, apa perjuangannya Musa itu enteng? Berat.
berat bagaimana ketika dia menghadapi Fir'aun dan orang-orang Israel sendiri. Iya apa enggak? Mereka pun sering bersungut-sungut, sering protes kepada Musa. Iya apa enggak? Ini terjadi. Nah, apalagi kita, apa? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Sehingga kita dengan mudahnya melakukan penghakiman seperti itu. Jadi kita ini harus sadar. Harus sadar, jangan mudah sedikit-sedikit menuduh, sedikit-sedikit tidak percaya. Kalau di persekutuan kita dan doa, ya toh, ada yang dikarunia pembeda roh. Apakah tidak sering diprotes juga? Ya, bagaimana tugas pembeda roh? Apa tidak bisa membedakan kalau itu benar atau salah? Ingat firman tadi loh. Ya, ingat akan firman ini. Nggak semudah itu sebetulnya. Tidak semudah itu. Jangan sampai kita ini menjadi Musa yang kedua kali. Jangan sampai kita ini menjadi Adam dan Hawa. Iya toh? Adam dan Hawa itu bagaimana? Seluruh yang ada di Taman Eden itu diberikan kan oleh Tuhan ya? Iya. Cuma satu yang nggak boleh, dan ini pun dipakai oleh iblis. Jangan sampai Bapak Ibu juga dipakai oleh iblis. Ya, untuk meracuni, menghasuti saudara kita yang lainnya karena ketidakpercayaan akan firman. Ya enggak? Jangan sampai itu terjadi dalam diri Bapak Ibu seperti Adam dan Hawa yang diputar balikkan. Ya toh? Firman Allah diputar balikkan untuk meracuni. Ya toh? Hawa dikasih tahu sama ular, dikasihkan Adam. Akhirnya kan Hawa meracuni Adam. Iya apa enggak? Iya. Nah, akibatnya semuanya akan mengalami kesengsaraan pada waktu itu. Kalau dulu tinggal menikmati apa yang dalam Taman Eden, tapi ternyata bagaimana? Susah. Dia harus bersusah payah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bahkan dia dibuang di hadapan Allah. Gimana? Dia diusir oleh Allah. Apalagi kita nanti, ya. Makanya ingat 1 Petrus 4 ayat 17-18 itu. Itu karena sudah tiba waktunya penghakiman itu kan. Ayo, silakan Dok. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Jelas ya? Sekarang sudah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. siapa rumah Allah? Kita semua yang percaya, kita semua yang sudah mendengar firman Allah ini. Kita nanti yang pertama-tama akan dihakimi. Terus? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita. Oke. Kalau penghakiman ini dimulai pada kita ini percaya nggak dengan Injil Allah ini? Dengan firman Allah ini? Iya kan ya? Iya. Terus? Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Iya nggak? Hati-hati ini. Karena ketika kita menolak firman Allah berarti kita tidak percaya akan Injil Allah. Iya toh? Sedangkan kita nih nanti yang pertama-tama yang akan dihakimi. Terus 18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apakah kita sudah termasuk orang yang benar?
Ini yang perlu kita tanyakan lagi dalam diri kita ini. Ya. Nah, kalau orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Kan gitu ya? Nah, apa kita ini sudah termasuk orang yang benar ini? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Mungkin benar ya menurut pikiran kita sendiri. Ya enggak? Tapi menurut Allah ini yang perlu ini. Ya. Karena Allah ini melihat hati kita. Ya. Nah, sikap hati kita ini kita wujudkan dalam tindakan kita. Bagaimanakah kita sudah mencerminkan apa menjadi perintah Kristus itu dalam hidup kita? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita lagi. Ya, apakah tindakan-tindakan kita itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Ini yang harus kita koreksi. Kalau orang benar aja hampir-hampir tidak dapat diselamatkan tuh. Nah, kalau kita orang-orang fasik, apalagi dengan mereka orang-orang berdosa dan orang fasik, otomatis keselamatan tidak akan ada pada dirinya. Karena itu jauhkanlah dari diri kita supaya kita tidak menjadi orang fasik, supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa. Bagaimana dijelaskan kemarin di ibadah hari Sabtu kemarin kan ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu loh ya. Iya. Orang fasik itu yang bagaimana kan gitu. Iya. Orang berdiri di jalan orang berdosa itu bagaimana, orang yang duduk di penggulan pencembok itu bagaimana. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Iya. Ini yang menjadi perhatian kita, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi para hambanya yang menyampaikan firman Allah. Ini perlu disampaikan, memang perlu disampaikan, karena tidak semua orang ini bisa menerima firman, dan ini pun adalah kegenapan firman. Tuhan Yesus saja yang selama di dunia ini loh sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa, sudah memberikan teladan yang tidak pernah berbuat dosa, sudah memberikan teladan hidup dalam kebenaran dan kekudusan, masih ditolak, masih dimusuhi. Ya, karena itu kita para hambanya ini juga harus menguatkan diri di situ. Ketika kita ditolak, ketika kita dimusuhi, ya jangan ngamuk, ya kan? Kita harus meladani Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang harus kita lakukan. Inilah firman pengajaran malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus membuka hati, pikiran, dan roh kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Haleluya, amin. Amin. Saudaraku kekasih Kristus, sungguh luar biasa malam hari ini didikan dan ajaran hikmat Allah yang sudah kita terima. Maka dari itu marilah mulai saat ini kita belajar, berjuang dan berusaha untuk menerima setiap firman Allah dengan iman pemberian Allah, tidak dengan iman dunia, dengan akal budi kita. Karena hamba-hambanya, baik pendeta, siapapun yang diutus Allah juga mempersiapkan diri dalam penyampaian. Berarti kita semua yang beribadah sebelumnya harus juga mempersiapkan hati kita agar dipimpin oleh Roh Kudus dalam menerima firman. Inilah berkat yang sungguh terindah bagi kita semuanya. Marilah kita sambut dengan sukacita firman ini, juga di dalam menyampaikan persembahan syukur. Mari kita pujikan dengan pujian PBSR nomor 66. Kita satu di dalam kasih. Mari
kita masuk dalam doa penutup, doa syafaat. Dipersilakan. Bapa, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini atas firman Bapa yang benar-benar menegur kami semua. Bapa, sungguh kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali tidak sadar bahwa kami sering menghakimi sesama kami. Kami tidak sadar bahwa kami pun melakukan hal yang sama, yaitu dosa di hadapan Bapa. Bapa, mampukanlah kami menerima firman-Mu dengan hati kami, sehingga kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa sesuai dengan firman Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan Bapa. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami di dalam kami berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Tuhan Yesus, kuatkan para imam, Soko Guru Piranti, juga warga. Terlebih masa-masa ini ya Bapa, masa-masa begitu banyak pergumulan di dalam setiap persekutuan doa. Tuhan Yesus, kuatkan kami semua untuk kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus, setia beribadah dengan cara apapun juga yang telah Bapa berikan bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan iman percaya kami, dan kami pun boleh terus setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa gereja-gereja yang ada, para pastor, guru Injil, pendeta, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, beri kekuatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Bapa, sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui pemerintahan mereka. Dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami, dari presiden hingga ke pelosok-pelosok desa. Tuhan Yesus berkati hikmat bijaksana. Bapa, kami menyerahkan juga persembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa buat ibadah yang boleh kami bangun, dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya Bapa mengampuni kami. Dan doa kami ini kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Pak Lukis. Nabi.